Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Naibku. Bagaimana kabarnya sahabat? Insyaallah kita masih membahas masalah pernikahan. Dan mudah-mudahan konten-konten yang kita suguhkan, yang kita hadirkan dalam channel Naibku ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Naibku, khususnya bagi yang menemukan satu permasalahan-permasalahan dalam pernikahan. Karena terkadang ketika mau melaksanakan pernikahan, ini selalu timbul satu kekhawatiran, timbul satu kegalauan akibat kurang memahaminya apa-apa saja yang harus disiapkan ketika akan melangsungkan pernikahan. Sahabat Naibku, akibat ketidaktahuan ketika seorang suami ini sudah menjatuhkan talak yang ketiga kalinya, ini mungkin secara syar'i suami istri itu tidak bisa lagi melaksanakan berumah tangga. Karena ketika suami mengucapkan talak satu yang ke satu atau talak satu yang kedua selama masih dalam masa iddah, ini bisa dirujuk sahabat. Tapi ketika suami tersebut sudah mengucapkan talak yang ketiga, suami istri ini tidak bisa bersatu lagi sahabat. Kalaupun misalnya akan bersatu lagi suami istri tersebut, ini ada satu konsekuensi, ada satu resiko bagi seorang istri yang akan bersatu lagi dengan seorang suami, dengan suaminya yang sudah menjatuhkan talak yang ketiga kalinya. Dalam syar'i itu disebutkan ada yang disebut dengan muhalil. Muhalil ini adalah satu konsekuensi apabila seorang suami sudah menjatuhkan talak yang ketiga bagi seorang istrinya dan suami istri tersebut ingin menyatu kembali. Bisa bersatu kembali, bisa berumah tangga kembali, asal syaratnya si istri harus menikah dulu dengan seorang pria yang lain. Ini yang disebut dengan muhalil. Ada beberapa syarat-syarat dalam melaksanakan nikah muhalil. Syarat yang pertama yaitu istri ketika sudah menikah ini harus melaksanakan jima. Jadi tidak bisa hanya melaksanakan ijab kabul saja. Setelah ijab kabul cerai lagi, ini nggak bisa. Ini harus alamiah sahabat. Jadi setelah melaksanakan ijab kabul, ya berlangsungnya ijab kabul, si suami yang menjadi muhalil dan istri yang dinikahinya tersebut harus alamiah seperti hubungan suami istri. Jadi tidak bisa hanya melaksanakan ijab kabul saja. Jadi dalam syaratnya itu harus terjadi jima dulu antara suami dan istri tersebut. Yang kedua, ada syarat yang kedua dalam melaksanakan muhalil, ini tidak dibolehkan nikah dibatasi waktu. Misalnya dibatasi waktu gini, lu nikahin gua, kata si istri, dalam waktu 1 minggu, dalam waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan si suami menjatuhkan talak. Nah ini berarti ada MOU, ada perjanjian antara si istri dengan si laki-laki muhalil tadi. Ini jangan sampai ada satu perjanjian, jangan sampai ada MOU bahwa nikahnya ini untuk 1 minggu, untuk 1 bulan, untuk 1 malam misalnya, asal terjadi jima. Ini tidak bisa seperti itu. Jadi tidak ada perjanjian. Dan syarat yang selanjutnya ini muhalil tidak boleh dibayar. Misalnya, tolong dong nikahin saya karena saya mau kembali lagi sama suami saya yang dulu. Karena suami saya sudah menjatuhkan talak 3, saya harus nikah dulu. Tolong nikahin saya, nanti gua bayar 5 juta, gua bayar 2 juta, gua bayar 1 juta. Ini tidak bisa seperti itu sahabat. Jadi harus alamiah melaksanakan pernikahan dengan dasar si laki-lakinya juga suka dan perempuannya juga suka. Itu muhalil. Nah makanya kami titip para sahabat, tolong sahabat, jangan terlalu cepat mengucapkan kata talak atau kata cerai. Karena kata talak itu tidak bisa dijadikan media shock terapi.
tidak bisa dijadikan media ancaman, ya, tidak bisa dijadikan sebagai untuk mengobrol. Ya, biar istri saya turut sama saya, sama suami. Ya, akhirnya suami mengucapkan kata talak. Yang harus diingat oleh sahabat, kata talak, kata cerai itu not for sale, sahabat. Ya, jangan sampai diobral. Karena ketika kata talak itu sudah sampai 3, maka resikonya yang tadi. Kalau sahabat mau bersatu lagi sama istri, ini harus nikah dulu muhalil. Istri harus diselang dulu, harus nikah dulu dengan pria yang lain. Itu mungkin sahabat, ya, bagi sahabat yang bertanya dalam konten-konten sebelumnya, apa resiko kalau seandainya suami sudah habis jatah talaknya. Jadi sudah 3 jatah talak atau sudah 3 kali mengucapkan kata talak, kalaupun ingin kembali lagi, si istri harus menikah dulu sama pria yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidakmengertiannya, atas kelancangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.